selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang gimana sih kalau misalnya kita pacaran tapi punya kepribadian yang berbeda. Misalnya satunya introvert, satunya extrovert, harus kayak gimana? Apakah itu nggak boleh? Apakah lebih baik cari yang sama aja kepribadiannya? Atau kalau hubungan seperti itu malah banyak konfliknya? Terus harus gimana menghadapinya? Aku akan kasih tips ya buat kalian. Makanya simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi pertama kita bahas dulu sedikit apa itu introvert, apa itu extrovert. Jadi introvert dan extrovert itu sebenarnya salah satu atau bagian dari extraversion. Itu adalah salah satu teori kepribadian yang namanya The Big Five. Mungkin teman-teman udah pernah denger juga atau mungkin udah pernah ngerjain tesnya. Nah, jadi si introvert dan extrovert ini sebenarnya lebih ke spektrum. Sebelah kanan banget itu extrovert, sebelah kiri banget itu introvert. Dan di tengah-tengahnya adalah si ambivert itu. Nah, jadi apa sih yang ngebedain introvert sama extrovert? Si introvert dan extrovert itu dibedakan dengan bagaimana dia mendapatkan energi atau gimana sih recharge-nya dia gitu. Kalau orang-orang introvert, dia cenderung lebih suka untuk menikmati waktunya sendiri. Jadi dia tuh merasa recharge, merasa dapat energi lagi ketika dia menghabiskan waktunya sendiri. Dan merasa capek banget dan lelah ketika harus berada di lingkungan yang ramai gitu. Beda nih sama si extrovert yang kebalikannya. Kalau mereka cenderung lebih senang untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang di luar, misalnya dengan ngumpul bareng teman-temannya kayak gitu, dan merasa kayak wah gue recharge lagi nih, kayak baterai gue full lagi nih ketika gue habis ngumpul sama teman-teman, habis melakukan interaksi. Jadi orang-orang ekstrovert ini lebih senang ada di dalam sebuah komunitas yang besar, terus dia suka berinteraksi, ketemu orang-orang baru, terus kalau di dalam pekerjaan dia suka kerja dalam kelompok. Sementara si introvert dia lebih senang sama dirinya sendiri gitu. Jadi energinya didapatkan dari dalam dirinya sendiri gitu. Dan bukan berarti pemalu juga ya, beda gitu. Mereka tetap bisa kok bersosialisasi dan berinteraksi, tapi mereka akan lebih nyaman ketika mereka menghabiskan waktunya sendiri. Apalagi ya yang akan ku bahas. Aku udah nyatet sih, jadi aku sambil nyontek dikit. Nah, jadi orang introvert itu dia lebih mudah untuk melakukan refleksi diri. Sementara kalau orang ekstrovert itu cenderung agak lebih sulit. Mungkin dia akan minta bantuan orang lain untuk menilai dirinya dia kayak gitu. Terus apalagi ya? Gimana nih kalau misalnya pacaran terus kitanya introvert, pacar kita ekstrovert, atau sebaliknya? Mungkin adaptasinya butuh lebih ekstra lagi kali ya. Makanya please tonton video ini sampai akhir. Aku akan kasih tipsnya buat kalian. Oh ya, penting juga untuk teman-teman tahu, nggak ada yang kayak 100% introvert, 100% extrovert banget ataupun 100% introvert banget. Tetap sih kayak kita juga mungkin punya sisi extrovert sendiri gitu, tapi mungkin yang lebih dominannya ke si introvert kayak gitu. Jadi nggak ada yang jarang banget ada yang pure 100% intro ataupun 100% extro gitu. Terus kalau misalnya kita beda nih, apakah lebih baik kepribadiannya sama aja biar nggak konflik terus? Nggak gitu juga. Jadi individu itu kan unik gitu ya, punya karakter, kepribadiannya masing-masing dan berbeda-beda satu sama lain. Bukan berarti kita harus cari pasangan yang sama juga, personalitinya sama kita, nggak masalah. Yang sama pun tetap bisa berkonflik gitu. Balik lagi tergantung sama individunya gimana cara dia berada di dalam hubungan dan cara dia menyelesaikan konflik di hubungan. Mungkin kasus yang sering ditemuin itu ketika pasangan kita yang ekstrovert ngajakin kita si introvert untuk pacaran tapi sambil ketemu sama teman-temannya dia. Nah, ada yang pernah ngalamin? Boleh share di kolom komentar apa yang kalian lakukan ketika pasangan kalian meminta hal seperti itu. Jadi, yang harus kalian lakukan ketika punya dua kepribadian yang berbeda, yang satunya intro, yang satunya extro, adalah dengan respect each other's space. Meskipun kalian itu pacaran, pasangan, kalian tuh tetap butuh waktu untuk sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika pasangan kalian mungkin si intro sedang lelah dan nggak bisa untuk diajak ngumpul bareng teman-temanmu,
ya nggak masalah, kasihlah dia waktu itu. Dan ketika si ekstro juga lagi pengen recharge lagi, ketemu sama teman-temannya lagi, ya kasihlah juga waktu itu gitu. Jadi jangan memaksakan jangan memaksakan sesuatu ketika mungkin pasangan kalian tuh lagi nggak nyaman gitu. Yang ada malah berkonflik gitu nanti kan, ketika pasangannya udah lagi lelah, lagi capek, tapi dipaksa untuk tetap ngumpul gitu. Nah, ntar malah pasangannya cuek-cuekin teman-teman kamu, yang kayak gitu kan sering juga kejadian. Jadi lebih baik saling menghormati space-nya masing-masing dan saling memahami ketika pasangan kalian memang lagi nggak bisa untuk diajak. Ya udah, kasihlah dia waktu untuk sendiri. Jadi meskipun pacaran, kalian tetap butuh waktu untuk sendiri dan gak harus yang kemana-mana sama pacarnya terus. Itu cara pertama. Nah, cara yang kedua yaitu dengan komunikasi sama pasangan kalian. Kalian bisa tanya situasi apa sih yang bikin dia nyaman dan situasi apa sih yang bikin gak nyaman. Terus mungkin senangnya recharge-nya tuh yang seperti apa gitu. Gimana sih cara kamu mendapatkan energi lagi, merasa kalau handphone tuh kayak 100% lagi gitu baterainya. Nah, gimana caranya? Jadi ketika mungkin pasangan kita lagi lelah, kita bisa ingetin dia untuk mungkin belum recharge kali, mungkin belum me time, yang seperti itu. Jadi kalian bisa sama-sama saling memahami nih gimana caranya dia recharge, gimana komunikasi yang dia suka, mungkin gimana juga situasi yang dia nyaman dan dia nggak nyaman gitu. Jadi nggak ada yang namanya salah paham lagi, karena kalian udah saling tahu. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan being honest. Jadi kalian jujur aja ketika kalian memang lagi nggak bisa diajak pergi ataupun lagi tidak bisa diganggu, lagi butuh waktu sendiri, khususnya si introvert ya bilang aja sama pasangan kalian gitu. Begitu juga si ekstro ketika memang lagi butuh recharge, ketemu sama teman-teman atau mungkin ikut komunitas apa yang rame-rame gitu, ketemu teman-teman baru, ya nggak masalah, nggak perlu dilarang gitu. Saling terbuka aja tentang apa sih yang lagi dirasain saat ini. Jangan malah ujuk-ujuk ninggalin pasangannya gitu. Ninggalin tuh dalam artian tahu-tahu menghindar gitu, nggak ngomong. Nggak apa-apa kalau memang lagi butuh waktu sendiri, lagi butuh waktu sama teman-teman, kalian bilang sama pasangan kalian, mungkin kayak sayang, aku mau ini dulu ya, me time dulu sendiri, atau mungkin aku mau ketemu teman-teman aku dulu ya, kayaknya lagi capek banget nih, butuh ketawa ketiwi sama teman-teman. Kalau kamu mau ikut ayo, kalau enggak ya enggak. Nah, jadi saling jujur gitu. Jangan ketika kamu lagi pengen sama teman-temanmu tapi karena si intro ini maksa untuk ketemu kamu, ya kamu akhirnya ikutin si intro ya. Enggak, karena kalian tetap harus saling menghargai dan saling jujur juga gitu. Saling jujur itu kan jadi tahu gitu kan, pasangan kamu sekarang kondisinya lagi seperti apa, perasaannya lagi seperti apa. Jadi nggak ada yang tiba-tiba pergi, tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Kan lebih enak kalau misalnya kita bilang dulu di awal, ketimbang tiba-tiba menghilang terus baru ngomong gitu kan. Kayak gitu sih, itu cara ketiga yang bisa kalian lakukan ketika memiliki satunya intro, satunya ekstro di dalam sebuah hubungan. Nah, cara yang keempat yaitu dengan mencari mutual fun. Jadi kalian coba cari mungkin 1 atau 2 kegiatan yang emang kalian sama-sama happy ngelakuinnya. Mungkin di antara teman-teman ada yang suka main game online sama pacarnya, bisa juga dilakuin. Jadi ketika mungkin si intro lagi butuh waktu untuk nggak kemana-mana, untuk tetap di rumah aja, bisa main game bareng sama kamu. Mungkin kamu waktu itu lagi di komunitas tapi lagi ada istirahat sebentar, bisa juga ngeluangin waktu untuk main game bentar sama pasangan. Nah, di situ kan kalian bisa tetap interaksi dan kayak win-win solution gitu loh. Dua-duanya sama-sama senang, sama-sama suka gitu untuk ngelakuinnya. Dan cara yang kelima yaitu dengan peka sama relationship kalian gitu. Jadi mungkin ketika kalian udah melakukan adaptasi sama pasangan kalian, tapi kok kayaknya susah banget nih. Nah, jangan malah langsung menyalahkan pasangan dengan kamu sih introvert, sukanya sendirian, gak bisa diajak pergi. Jangan seperti itu, tapi coba cek lagi di hubungan kalian. Mungkin apakah di hubungan kalian ini ada red flag ya gitu, kayak apakah ada ciri-ciri toxic relationship. Nah, atau mungkin di hubungan kalian ini cuma satu orang yang pengen dimengerti, yang satunya kayak bodo amat gitu, pokoknya lo harus ngikutin gue. Nah, kalian harus peka sama hubungan kalian gitu. Mungkin memang masalahnya itu di hubungannya kalian gitu, bukan ke satunya si
bukan masalahnya ini ada di intro ataupun di ekstro gitu. Atau bisa juga ketika masalahnya mungkin dari diri kalian sendiri, atau ketika kita lagi mungkin masih punya isu atau masalah-masalah yang ada di diri kita yang mungkin belum selesai dan akhirnya berdampak ke hubungan. Itu mungkin aja terjadi gitu. Jadi kalian bisa ketika kalian bingung sebenarnya masalahnya apa gitu, karena kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah kan kita harus tahu dulu nih masalahnya tuh apa gitu, akar permasalahannya itu apa. Kalian boleh minta bantuan profesional seperti psikolog atau mungkin orang lain yang kalian anggap lebih mengerti dan lebih paham tentang masalah seperti ini gitu. Boleh banget kalian tanya dan minta bantuan, dan jangan masalah adaptasinya ini emang karena hubungan kalian yang ada kenapa-napa gitu, emang hubungan kalian yang bermasalah, mungkin toxic relationship. Dan ketika sudah ada ciri-ciri toxic relationship ya nggak perlu juga untuk dipaksa dipertahankan, kecuali kalian berdua sama-sama punya niat dan usaha yang kuat untuk merubah hubungan ini jadi lebih sehat lagi. Tapi ketika emang nggak bisa dan cuma satu sisi aja, ya jangan ragu untuk berani mengambil keputusan terkait hubungan kalian. Cara yang keenam yaitu dengan menerima perbedaan. Karena individu itu kan berbeda-beda, individu itu unik, punya karakternya dan kepribadiannya masing-masing gitu. Jadi jangan jadiin ini sebagai kayak tembok penghalang antara kamu dan pasangan kamu, dan akhirnya malah kayak sumber konflik gitu. Tapi diterima, dan diterima itu juga bukan berarti kayak yaudahlah gue kan emang introvert, terima aja dong, nggak kayak gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman, bikin pasangan nggak nyaman, itu harus saling dikomunikasikan. Ada nggak sih kira-kira jalan tengahnya gitu? Kalau emang beda banget, ada nggak sih dicari gitu titik kesamaannya itu apa, dan istilahnya kayak mencari jalan tengah yang win-win solution. Jangan malah memaksa pasangan untuk menerima, ya udah gue orangnya emang introvert gini, gue emang orangnya ekstrovert, suka ngumpul sama teman-teman, nggak, jadi aku jarang punya waktu buat kamu, nggak kayak gitu. Dan penting banget untuk diingat bahwa usaha di dalam sebuah hubungan itu dilakukannya oleh dua pihak, bukan satu pihak. Jadi kalau cuma kamu terus yang usaha, coba dipikir-pikir lagi, kira-kira gimana sih hubungannya kalau cuma kamu terus yang usaha, kan capek kan gitu. Jadi gitu, menerima tuh bukan berarti ya udah gue introvert gitu terus lo maunya apa, enggak yang kayak gitu. Tapi carilah jalan tengahnya, carilah jalan yang cari kesepakatannya gitu loh antara kamu dan pasangan kamu. Jadi memiliki kepribadian yang berbeda sama pasangan itu ya nggak masalah juga. Yang penting gimana kita mau berusaha untuk beradaptasi, gimana kita mau usaha untuk mencari jalan tengahnya, solusi-solusi dari permasalahan yang kita alamin gitu. Gimana caranya kita menghadapi si konflik-konflik yang ada di hubungan kita gitu. Jadi nggak mesti yang kepribadiannya harus sama banget gitu, karena ya susah juga gitu. Yang penting tadi gimana caranya untuk bisa adaptasi dan saling memahami perbedaan-perbedaan yang ada, dan juga tidak memaksakan pasangan untuk menerima ini lo gue kayak gini udah terus lo mau apa, nggak kayak gitu. Sepertinya itu yang bisa aku share hari ini. Kalau kalian punya cara lain mungkin atau punya pengalaman seputar perbedaan kepribadian sama pasangan, boleh banget share di kolom komentar. Atau kalau kalian punya saran topik, boleh juga loh share di kolom komentar. Kalau kalian pengen cerita-cerita atau mungkin malu share di komentar, boleh juga DM ke Instagram aku @arlinain. Dan sekian sharing kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dadah!